Hello, good morning students. How are you today? I hope that all of you are fine. Welcome back with me, Miss Tinka. Today we will learn about the using of can versus could and will versus would. So let's check this out. Before we start the lesson, we should know about the learning objectives atau tujuan pembelajarannya. So, students will be able to, kalian akan dapat first differentiate the using of can and could. Oke, jadi yang pertama kalian akan dapat membedakan penggunaan can dan could. Oke, and the second, you can differentiate the using of will and would. Oke, yang kedua, kalian akan dapat membedakan penggunaan will dan would. Oke, itu yang akan kita bahas hari ini. So, we are going to learn about can versus could. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang can versus could. So, here we go. Here, can used to express the ability that happened in present. Jadi, can digunakan untuk mengungkapkan suatu kemampuan atau kebisaan atau kesanggupan yang terjadi pada sekarang atau saat ini. For example, I can swim. Saya dapat berenang. He can't play guitar. Can itu berasal dari kata cannot. Oke. Yang artinya dia tidak dapat bermain gitar atau dia tidak bisa bermain gitar. Oke, perbedaannya dengan could apa nih? Could used to express the ability that happened in past. Oke, jadi could digunakan untuk mengungkapkan suatu kemampuan, kebiasaan, atau kesanggupan yang terjadi pada masa lalu. Oke, yang sudah lewat nih kejadiannya. For example, I could run faster when I was younger. Oke, saya dapat berlari lebih cepat ketika saya muda. Oke, ketika saya lebih muda. Oke, sudah terjadi ya. Sudah masa lalu karena kejadiannya terjadi pada saat dia masih muda. Okay, she couldn't respond your chat because she was busy. Okay, ini juga sudah terjadi pada masa lalu karena dia tidak dapat merespon chat kamu karena dia sibuk. Okay, couldn't itu singkatan dari could and not. Jadi tidak dapat. Oke. Jadi kalau can itu pada masa sekarang, pada saat ini, kalau past pada masa lalu. Oke. Remember ya. And then the second, can used to give permission. Can digunakan untuk memberikan izin. For example, you can wear my clothes. Kamu dapat menggunakan pakaianku. And you can't leave the school yet. Kamu tidak dapat meninggalkan sekolah sekarang. Kamu belum dapat meninggalkan sekolah sekarang. Oke. Lalu perbedaannya dengan could used to give suggestion. Could digunakan untuk memberikan saran. Suggestion itu saran. For example, where do you think we should go for vacation? Oke. Menurut kamu kemana kita harus pergi untuk liburan? Nah, bisa dijawab dengan we could go to Bali. Oke. Dia memberikan saran kita sebaiknya pergi ke Bali. Menggunakan could. Lalu yang ketiga, can't used to ask permission and request. Oke.
Jadi can itu digunakan untuk meminta izin atau meminta tolong, tapi bersifat informal. Nah, informal ini yang biasa kita ucapkan kepada orang yang sudah dekat dengan kita, atau yang kita kenal, atau yang lebih muda dari kita. Okay? For example, can I borrow your book? Bisakah saya meminjam bukumu? Or can you turn off the light? Bisakah kamu mematikan lampunya? Okay. Lalu perbedaannya dengan could. Could used to request to. Okay, jadi sama-sama untuk meminta pertolongan. Tapi kalau can tadi informal, kalau could ini secara formal. Nah, formal ini yang biasa kita ucapkan dengan seseorang yang lebih tua dari kita atau stranger, orang yang belum kita kenal. Okay. For example, could you repeat that please? Okay, misalnya kalian sedang belajar dengan Miss. Nah, tapi kalian belum dapat ngerti nih, kalian bisa tanya sama Miss. Could you repeat that please, Miss? Oke, dapatkah kamu mengulangi kembali? Oke, next. Could used to express the possibility that didn't happen in the past. Oke, jadi could digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan yang tidak terjadi di masa lalu. For example, I could have finished my homework last night, but I didn't. Okay. Saya seharusnya menyelesaikan PR saya semalam, tapi saya tidak. Okay. Jadi kemungkinan yang tidak terjadi di masa lalu. Oke, ini ada rumusnya nih. Subject plus could plus have plus verb 3. Oke, kata kerja bentuk ketiga. Oke, yang biasanya ada di belakangnya ada ed. Oke, subjeknya di sini I ditambah could ditambah have. Nah, verb 3-nya ini adalah finish. I could have finished my homework last night, but I didn't. Oke, itu adalah kemungkinan yang tidak terjadi di masa lalu. Yeah. Now, we are going to will versus would. Oke, kita ke will versus would. Here we go. Yeah. Will used to describe event in the future. Oke, jadi will digunakan untuk mengabarkan kejadian yang akan datang atau kejadian di masa depan. Okay, for example, the teacher will have a meeting this afternoon. Guru-guru akan mengadakan rapat siang ini. Oke, kejadiannya akan datang. Kejadiannya baru nanti siang. And she will pass the exam. Dia akan menuntaskan ujiannya. Oke, dia akan lulus ujian. Oke, itu adalah kejadian yang akan datang. Event in the future. Lalu perbedaannya dengan would is past form of will. Oke, would adalah bentuk masa lalu dari will. Kalau will itu digunakan untuk masa yang akan datang atau kejadian yang akan datang, sedangkan would dipakai untuk kejadian yang sudah berlalu. Okay, for example, he said that the teacher would have a meeting this afternoon. Dia bilang guru-guru akan
rapat siang ini. Oke, tapi ini kejadiannya sudah lewat nih. And then Radinka said she would pass the exam. Oke, Radinka bilang dia akan lulus ujian. Oke, tapi kejadian ini terjadi setelah dia lulus ujian. Oke. Jadi will itu untuk future, kejadian yang akan datang, sedangkan would adalah kejadian yang telah terjadi. And then the second, will used to request and offers in informal way. Oke, jadi will digunakan untuk meminta dan menawarkan secara informal. Oke, yang tadi informal itu adalah yang kita ucapkan kepada orang yang dekat dengan kita atau dengan orang yang lebih muda dari kita. For example, will you give me your book? Maukah kamu memberikan aku buku kamu? Okay. And then will you have some coffee? Okay, maukah kamu beberapa kopi? Lalu perbedaannya ada would used to request and offers informal way. Oke, jadi kebalikannya dengan will itu informal, would itu formal. Oke, digunakan untuk meminta dan menawarkan secara formal. Formal itu yang tadi dengan orang yang lebih tua dari kita atau orang yang belum kita kenal. For example, would you give me your book please? Maukah kamu memberikan buku kamu? Or would you like some coffee? Oke, maukah kamu kopi? Ini bisa kalian bilang atau katakan ke orang atau ke orang yang lebih tua dari kalian. Oke, misalnya ayah kalian atau guru kalian, seperti itu ya. Yeah. And then the third, will used for characteristic habits. Will digunakan untuk kegiatan kebiasaan seseorang. Okay, for example, he will talk about nothing but soccer. Okay, dia tidak akan membicarakan apapun selain sepak bola. And then she will sit for hours watching the TV. Dia akan duduk berjam-jam menonton TV. Itu kebiasaan seseorang, kegiatan kebiasaan seseorang. Lalu perbedaannya dengan would used for past habits. Oke, would digunakan untuk kebiasaan seseorang di masa lalu. Oke, jadi orangnya sudah mengalami kejadian itu pada saat dia muda atau pada saat dia sudah tidak melakukan hal itu lagi. For example, at his young age, he would talk about nothing but soccer. Oke, pada saat muda dia akan membicarakan dia tidak membicarakan apapun selain sepak bola. Oke, ini sudah terjadi di masa lalu karena ada at his young age, pada waktu muda. And then in her childhood, she would sit for hours listening to the radio. Oke, pada masa kanak-kanaknya dia dapat duduk berjam-jam mendengarkan radio. Oke, itu sudah masa lalu ya, pada waktu kanak-kanaknya, in her childhood. Oke, and then will used to describe real situations. Will digunakan untuk menggambarkan kejadian di situasi yang nyata.
For example, if he stops playing games, his grades will be improved. Jika dia berhenti bermain games, nilainya akan meningkat. Okay. And if it rains tomorrow, I will bring my umbrella. Jika besok hujan, saya akan membawa payung. Okay, perbedaannya dengan would. Would used to describe imaginary situations. Would digunakan untuk menggambarkan situasi dalam imajinasi atau hal yang tidak mungkin terjadi. Okay, hanya ada di dalam imajinasi kita. For example, if I had wings, I would fly all over the world. Jika aku punya sayap, aku akan terbang ke seluruh dunia. And what would you do if you go to the planet Mars? Oke, apa yang akan kamu lakukan jika kamu dapat pergi ke planet Mars? Oke, seperti itu ya. Kalau will for real situations, untuk di situasi yang nyata, sedangkan would yang tidak mungkin terjadi. Oke. Next, will used to talk about certain things. Will digunakan untuk membicarakan sesuatu yang pasti atau yang kita sudah yakin. For example, I will answer the call. Saya akan menjawab panggilan ini. I will get the book for you. Saya akan mengambilkan buku untuk kamu. Sedangkan would used to talk about uncertain things. Oke, would digunakan untuk membicarakan sesuatu yang kurang pasti atau masih ragu. For example, I would say he is about 25 years old. Aku bisa bilang kalau dia umurnya 25 tahun. Nah, itu masih tebakan dia ya, atau kira-kiranya dia aja. Jadi, kurang pasti. And then, the canteen would not be open yet. Kantinnya belum buka. Oke, itu juga kurang pasti. Jadi will digunakan untuk certain things, membicarakan sesuatu yang sudah pasti, sedangkan would talk about uncertain things, membicarakan sesuatu yang kurang pasti atau masih ragu. Okay, now it's time for exercise. I want you to circle one of the best answer, can or could, and will or would in the sentences below. Oke, jadi Miss mau kalian melingkari salah satu jawaban yang benar, pada kalimat di bawah. For example, contohnya, I can or could jump higher when I was younger. Oke, kalian lingkari nih, mana jawaban yang benar? Can or could? Can atau could? Jawabannya adalah, artinya dulu ya, saya dapat melompat lebih tinggi ketika saya muda. Ketika saya lebih muda. So, jawabannya adalah, the answer is could. Dilingkari seperti itu ya. I could jump higher when I was younger. Karena ini kejadiannya di masa lalu, sudah terjadi di masa lalu. Jadi jawabannya could. Nah ini soalnya, there are 5 questions. Kalian bisa jawab dan lingkari jawabannya. This is number 4 and 5. Write the exercise on your book, capture, and then send it to the Google Classroom. And submit the deadline. This one for September 2021.
that's all for today. I hope that all of you understand about today's material. And if you have any questions, please ask me or ask Ma'am Uni or Ma'am Ellie via WhatsApp. Thank you for today. See you.